Satu sukacita saya boleh berada di sini bersama-sama dengan saudara-saudara semua untuk mempelajari kitab Kejadian pasal 12. Dan dari tema kitab pasal ini saya ambil judul besarnya Righteousness by Faith atau pembenaran oleh iman, sehubungan dengan panggilan terhadap Abraham. Jadi kita kenal Abraham adalah bapa semua orang beriman. Amin. Uniknya dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada kata iman. Kata iman muncul dari Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama tidak ada kata iman. Saudara mau buka dari Kejadian sampai Maleakhi tidak akan pernah menemukan kata iman. Itu nanti muncul dari Perjanjian Baru. Tapi mari kita datang kepada Kejadian pasal 12 sehubungan dengan peristiwa dipanggilnya Abraham. Tapi sebelum itu perhatikan penulisan yang ada di dalam Kejadian pasal 11 yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, sehubungan dengan Menara Babel. Nah, jadi dari cerita Menara Babel ini adalah keturunan tiga benua ini kan, keturunan dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan mereka akhirnya berkumpul di satu lembah di Sinear. Dan di sana mereka coba untuk membangun Menara Babel dengan dua tujuan mereka membangun Menara Babel. Pertama ingin mencari nama, dan yang kedua tidak mau berserak, berkumpul-kumpul di situ. Dan itu bukan rencana Tuhan. Di dalam kitab Kejadian dia katakan bahwa engkau akan meninggalkan orang tuamu dan bersatu. Itu sudah saja dari penciptaan Tuhan sudah set manusia itu harus keluar, jangan ngumpul di satu tempat. Nah, itu dari Kejadian pasal 2 ketika dia ciptakan Hawa. Keluar, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, keluar dari rumah. Tapi Babel, mereka ingin kumpul-kumpul. Nah, perhatikan sistem penulisannya. Sesudah cerita Babel di pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9, dilanjutkan dengan ayat 10 mengenai keturunan Sem. Jadi dari cerita keturunan Sem ini Tuhan ambil satu garis. Karena mengapa? Peristiwa Menara Babel ini peristiwa pendurhakaan. Dan orang-orang semakin banyak dan terjadi penyembahan berhala. Manusia mulai mencari kepuasan dengan berhala-berhala mereka. Kebebasan berpikir. Namun ada satu keturunan yang masih menjaga keabsahan hukum. Ini keturunan Sem. Dan daftar keturunan Sem inilah keluar Abraham. Iya. Dari keturunan Sem. Makanya orang Israel itu keluar dari Sem. Sem ini adalah Asia. Oke. Benua Asia. Perhatikan ayatnya. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abram. Waktu itu namanya Abram. Abram artinya exalted father atau bapa yang ditinggikan. Itu arti Abram. Exalted father. Dia katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat firman Tuhan kepada Abram, pergi dari negeri, dari sanak saudara, dari rumah bapa. Ini perintah. Bagaimana mendapatkan janji ini? Penuhi perintahnya. Ya kan? Untuk memperoleh janji, penuhi perintah. Untuk memenuhi perintah ini, butuh iman. Judul kita, Righteousness by Faith, pembenaran oleh iman. Kita penting untuk mengenal apa itu iman. Saya mau tanya dulu saudara yang hadir sini. Saudara sering bilang kata iman. Apa pengertian kita, saudara semua, dengan iman itu? Atau hanya sekedar ngomong aja, beriman? Percaya. Sesuatu yang kita percaya. Percaya. Iman percaya. Iya. Semua setuju itu adalah percaya. Dan itu yang saya dapat dalam kekristenan. Tapi kita harus rubah pola pikir ini. Iman bukan sekedar percaya. Perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Estin de pistis elpi somenon upostasis pragmaton elexos oblepomenon. De pistis, ini kata iman. Pistis diterjemahkan faith. Arti pistis, conviction of the truth. Saya cuma ambil yang merah-merahnya karena lebih jelas dia punya pengertian. Conviction of the truth. Jadi kita berpegang teguh kepada kebenaran. Itu arti iman. Man's relation to God and divine things. Ini hubungan kepada Tuhan, hubungan manusia kepada Tuhan, dan hubungan manusia terhadap hal-hal yang ilahi. Jadi dengan kata lain, iman itu adalah ketetapan yang berdasarkan kebenaran, bukan percaya. Beda jauh sekali itu. Ketetapan yang berdasarkan kebenaran atau man's relationship to God, hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan. Apalagi relating to God, relate, ada hubungan yang erat. Apalagi a strong and welcome conviction, the character of one who can be relied on. Sifat untuk menyandarkan diri. Ini arti iman. Jadi kalau saya simpulkan ini bahasa, ini semua pernyataan ini hanya satu kata. Hubungan. Jadi iman itu bukan percaya. Itu iman adalah hubungan. Jadi tidak ada hubungan antara menyembuhkan orang dengan iman. Tidak ada sama sekali. Kadang-kadang manusia, orang Kristen suka memanipulasi iman. Doakan orang sakit, dia sembuh berarti saya punya iman. Salah itu. Dia manipulasi iman seolah-olah dengan iman dia bisa menyuruh Tuhan dengan semau dia.
Ini kesalahan yang paling hebat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut nama Kristen. Kita yang mengerti, kita yang disebut Kristen, yang anak-anak Tuhan yang suka belajar di bawah kaki Kristus. Kita harus belajar untuk merubah pola pikir ini. Menyatakan bahwa iman itu bisa membangkitkan orang. Ingat waktu Yesus di atas dunia, dia menyembuhkan orang lumpuh, apa dia katakan? Imanmu menyelamatkannya. Betul tidak? Saya mau tanya, iman Yesus yang menyelamatkan dia atau iman dia yang menyelamatkan dia? Iman orang itu. Iman orang itu. Sekarang kalau saya menyembuhkan, berdoa, kami yang lagi sakit, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus untuk kami ya. Kalau dia tak sembuh, orang bilang iman saya yang lemah. Betul tidak? Jadi saya menjadi objek iman itu bukan dia. Padahal di dalam kesembuhan Yesus, yang Yesus tuntut iman. Iman dari orang itu. Apa maksudnya? Imanmu menyelamatkanmu. Hubungan orang ini, ketaatan kepada apa yang dia anggap benar, itu yang menyelamatkan dia. Jadi bukan manipulasi iman bahwa kita harus jadi seperti Yesus, berarti kita harus menyembuhkan seperti orang seperti Yesus. Tidak ada bahasa itu. Atau mereka ambil bahasa seperti ini, atau kita coba mengambil bahasa seperti ini. Yesus katakan, imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung ke mana? Ke laut. Betul tidak? Saya mau tanya, orang ke surga itu beriman atau tidak? Beriman. Kalau dia ke surga harus ada iman, berarti dia harus pindahkan gunung ke laut. Logik tidak? Betul kan? Tidak logik, tetapi Kalau Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi dia dapat memindahkan gunung ke laut, ada enggak catatan Alkitab atau catatan sejarah orang Kristen betul-betul memindahkan gunung ke laut? Kenapa? Apa alasannya? kurang percaya kan? Hah? Tapi nggak 100% percaya. Berarti dia kurang percaya. Kurang Iya. ingat. Hubungannya Dia beda. hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Makanya tidak ada hubungan iman dengan mujizat. Tidak ada hubungan iman dengan kesembuhan-kesembuhan itu sebenarnya. Karena iman itu, perhatikan ini, jangan salah pikir ini. Karena ini filsafat berpikir. Iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Betul tidak? Iman itu adalah di mana kita tangan menggantungkan diri kepada Tuhan, itu disebut iman. Iman itu bukan membuat Tuhan mendengarkan kita, tapi iman adalah membuat kita mengenal Tuhan. Betul tidak? Relation. Siapa yang buat relation? Manusia atau Tuhan? Manusia. Kita punya relation dengan dia. Ini yang disebut dengan iman. Jadi kalau saya mendoakan, tiba-tiba ada mujizat, saya berdoa membangkitkan orang mati. Iya? Yang orang lihat yang mana? Hubungan saya dengan Tuhan, atau yang mereka lihat hanya sekedar saya percaya saja? Apa yang saya mau coba terangkan supaya lebih apa ya? Lebih mengerti. Karena ini manipulasi yang pada umumnya yang kita lihat, di mana orang kalau dia menyembuhkan atau membangkitkan, orang bangkit atau tidak itu tergantung imannya, itu katanya. Betul tidak? Iya. Kalau orang itu tidak sembuh, berarti iman saya masih kurang. Iya. Itu kan penilaian banyak orang kan? Itu yang Yesus bilang kepada murid-muridnya pada waktu Iya. murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan itu, ada orang sakit kan? Ada kan
peristiwa Bukan. itu. Terus imanmu karena kamu kurang iman. Bukan Usir dari setan. mengusir roh jahat dari Oh, mengusir roh jahat. murid-muridnya nggak sanggup. Iya. Waktu murid-muridnya nak sanggup, apa yang Yesus katakan? Kamu kurang berdoa. Iya. Dia bilang begitu. Kamu kurang berdoa. Kalau masalah ini harus dengan doa dan puasa. Betul tidak? Seperti itu kan? Jadi dia tidak berbicara iman di sini. Karena iman itu dia bergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Hanya itu, titik sampai situ. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan mujizat apapun. Karena mujizat itu hak prerogatif Tuhan. Bisa tangkap maksud saya? Jadi jangan pernah hubungkan antara iman dengan mujizat. Tidak ada hubungan sama sekali itu. Karena mujizat itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dia mau kasih atau enggak, itu dia punya urusan. Jadi orang yang gak beriman juga bisa dapat mujizat. Bisa. Iya. Betul. Orang yang tidak punya iman bisa. Karena kenapa? Kalau Tuhan contoh begini ya. Iya, Itu karunia bukan sama nggak? Beda. Kalau iman juga adalah bagian dari karunia. Karunia itu cuma nanti spesifiknya karunia lain. Mujizat itu kan. Jadi kalau dia contoh begini, saya sakit ini, pendeta suling orang yang nggak benar, perokok, tapi di kampung itu hanya dia yang tahu berdoa. Tiba-tiba dia datang, dia berdoa saya sembuh. Saya mau tanya, Tuhan dengar doa dia atau memang Tuhan mau sembuhkan saya? Tuhan mau sembuhkan pendeta. Ya kan? Apa hubungannya dengan iman? Ada iman dia lakukan itu? Iya, betul. Tidak ada hubungan iman dengan mujizat. Sama sekali zero. Karena iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan apa yang dijawab. Jangan pernah lihat iman dari hasil jawaban doa. Saudara akan tertipu dengan itu. Bagi orang yang disembuhkan, ya, jadi dia menambah iman dia dong karena Tuhan. Hubungannya akan lebih erat. Makanya bilang, imannya supaya kuat bagaimana? Lebih kepada orang yang Lebih sakit. pribadi itu. Makanya kan dia bilang, iman adalah the character of one who can be relied on. Itu adalah karakter pribadi itu yang kemana dia akan bersandar. Jadi iman itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara akan jadi orang rohani kalau saudara itu lebih dekat dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan dia, ini yang orang katakan imannya kuat. Jadi imannya kuat itu bukan karena doanya didengar. Tidak ada masalah di sana. Karena doa didengar atau doa tidak didengar, itu masalah Tuhan. Tetapi kalau kita bicara iman, itu dipisahkan dengan jawaban Tuhan. Berarti kita nggak boleh tuh ya pendeta bilang iya doa kamu nggak didengar, itu nggak boleh ya. Jangan begitu. Makanya kita nggak boleh menghakimi kan. Umpama gini pendeta. Jadi tidak ada orang yang mendoakan, umpamanya saya ya. Nah, Iya. Saya seumpamanya sakit. Tetapi tanpa doa orang lain, kalau saya punya relationship dengan God itu bagus, saya bisa sembuh sendirinya kan. Lihat itu Tanpa janda. ada doa dari orang Memang. lain kan. Lihat itu janda 50 tahun pendarahan. Siapa yang doakan dia? Nah, Dia sendiri yang datang sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, imanmu menyelamatkanmu. Lihat itu. Karena bicara iman adalah personal relation. Dia tidak berbicara dengan apa yang dijawab. Tidak ada hubungan sama sekali. Oh, saudara punya gereja ini kecil sekali, berarti umat kurang iman. Hey, apa hubungannya? Makanya kita yang sudah belajar ini, kita sudah bisa berpikir sekarang. Tidak ada hubungannya. Makanya kalau kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan, kita mengenal Dia, kita menjalin hubungan dengan cara mengenal Dia lebih akrab. Semakin kita mengenal cinta Yesus, tanpa kita sadari iman itu sementara dibentuk. Bisa dapat pengertiannya ya. Aduh, sayang sekali kalau orang tidak tahu nih ceritanya. Karena banyak ini yang saya dapati. Sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi dia gunakan iman untuk memanipulasi doa.
Seolah-olah dengan iman dia bisa mengatur Tuhan. Tuhan sembuhkan dia. Oke. Kalau Tuhan tidak, pengalaman saya berapa kali berdoa orang mati, bukan hidup, bukan sembuh. Jadi iman jangan dimanipulasi melalui doa, ya. Jangan menggunakan iman untuk memanipulasi doa. Jadi dengan kata lain, iman yang sesungguhnya adalah terbentuk oleh karena hubungan. Nah, waktu Abraham Tuhan panggil, dia katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri, dari sanak saudara, dari rumah bapa, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau, perhatikan dia punya bahasa, pergilah dari negeri, dari sanak saudara, dari rumah bapamu. Ada beberapa komentar alasan yang saya lihat. Pertama, iman itu membutuhkan pengorbanan. Dan betul, saudara. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar, iman ini sementara dibentuk. Karena hubungan antara Tuhan dan Abraham ini sudah dibentuk iman. Dan iman itu hubungan. Ketika dia suruh pergi dari keluarga, ingat, dia sementara menyuruh Abraham berkorban. Ketika kita mau berhubungan dengan Tuhan, harus ada yang kita korbankan. Pembenaran oleh iman itu datang dari Tuhan, dan kita aminkan itu. Tetapi respons kita terhadap iman itu, respons kita terhadap hubungan itu membutuhkan pengorbanan. Entah keluarga kita yang kita korbankan, entah harta kita korbankan. Namanya kita mau datang berhubungan dengan Tuhan, harus berkorban. Tidak ada orang yang akan berhubungan dengan Tuhan tidak ada pengorbanan. Ada semua. Karena kenapa? Dia akan berhubungan dengan hidup, sumber hidup, berhubungan dengan sesuatu yang kudus. Maka yang harus dia lakukan, dia akan tinggalkan sesuatu yang duniawi. Jangan heran banyak orang yang berusaha menjadi Kristen. Banyak orang berusaha menjadi Kristen, maka mereka kehilangan harga diri. Tidak ada orang yang mau datang kepada Tuhan tidak akan melewati tantangan ini. Di mana ada panggilan Tuhan untuk berkorban, untuk iman itu, untuk hubungan itu, di situ ada pengorbanan. Saudara, itu bukan enak-enak. Makanya hukum Allah yang ke-10 dia bilang jangan mengingini. Mengapa? Karena dia sementara mempersiapkan. Kalau saya lihat hukum Tuhan, saya tidak lihat dari hukum pertama. Saya lihat dari hukum ke-10. Kalau kita lolos di hukum ke-10, yang lain aman. Iya. Kalau kita lihat dari hukum pertama, belum tentu kita aman di hukum ke-10. Betul tidak? Kita boleh tidak menyembah patung. Kita boleh tidak ada ilah lain. Kita boleh tidak menyebut nama Tuhan. Kita boleh menguruskan sahabat. Tapi 9 ini akan gagal hanya dengan keinginan. Tapi kalau kita menang dengan keinginan, 9 ini kita keluarkan. Kita dapat lakukan itu. Sudah tidak keinginan. Segala keinginan dunia sudah saya patahkan. Mengapa orang membunuh? Karena keinginan. Mengapa orang berzinah? Karena ingin. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berdusta? Saudara lihat, mengapa orang tidak mau menguruskan sahabat? Karena ingin. Kalau keinginan ini dia patahkan, 9 yang lain dia menang.
Saudara lihat itu. Makanya iman, hubungan, perlu ada pengorbanan. Pengorbanan itu apabila keinginan itu kita hancurkan. Nanti keinginan ini larinya ke ini juga dong. Kalau seumpama dia mau penguasaan diri, keinginan itu semakin kecil. Semakin kecil, semakin dia menguasai diri. Keinginan itu akan hilang. Makanya buah roh itu adalah salah satu penguasaan diri. Apa yang dia mau kuasai dari dirinya? Keinginannya. Tapi manusia kalau nggak punya keinginan, mati dong. Hah? Manusia kalau Makanya Paulus katakan, engkau harus mati setiap hari dalam dosa. Memang mesti mati setiap Memang hari harus dalam mati dosa. setiap hari. Kecuali ingin, umpama ingin yang ingin ke surga, ingin belajar Alkitab, yang begitu-begitu itu yang Tuhan akan. Ada keinginan yang dikuduskan, ada yang keinginan yang tidak dikuduskan. Iya. Jadi itu keinginan yang dikuduskan yang dikatakan tadi. Jadi dengan kata lain, setiap hubungan yang kita mau jalin dengan Tuhan harus ada pengorbanan. Pengorbanan ini dapat kita lakukan hanya dengan satu syarat: kuasai diri, hancurkan keinginan itu. Seandainya Abraham ingin tempatnya, ingin harta di rumah bapaknya, dia tidak akan pernah tinggalkan rumah itu. Iya kan? Jadi saudara lihat, kalau ikut Yesus, makanya Tuhan katakan, jika engkau mengasihi ibumu, mengasihi bapamu, mengasihi istrimu, semua orang yang ada dalam rumahmu, melebihi aku, kamu tidak layak bagi surga. Ingat kata-kata Yesus. Mengapa begitu? Karena iman itu tidak akan terbentuk. Abraham, mengapa Tuhan suruh keluar dari situ? Iman itu tidak akan terbentuk karena dia akan lebih fokus kepada apa yang dia lihat daripada hubungannya dengan Tuhan. Makanya Abraham dipanggil keluar supaya rencana Tuhan terpenuhi dalam hidupnya. Makanya saya katakan juga sama istri waktu kami mau datang ke Jakarta, saya bilang, kenapa saya mau datang ke Jakarta? Saya tidak punya keluarga di sini. Keluarga saya ada di Priok, di sebelah Opa, banyak, tapi non Advent, dan saya tidak mau dengan mereka. Otomatis kalau ke sana, mereka itu minum-minum terus, namanya orang Manado, cap tikus setiap hari. Dan itu sudah menjadi habit. Jadi saya kurang dekat lah. Walaupun kami dekat kalau di Manado, tapi saya menghindari dan saya belajar untuk bergantung, bukan bergantung kepada siapa-siapa. Saya belajar bergantung kepada Tuhan. daerah Priok memang daerah gitu mereka. Orang Manado semua, kita punya keluarga. Jadi kalau kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan itu semakin erat, keluar dari zona aman, supaya hubungan itu erat. Mereka suruh saya melamar pendeta di Manado. Lamar aja, kamu pasti, karena keluarga di sebelah istri itu orang-orang di conference. Mudah saya langsung indeks itu malah. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak mau seperti itu. Kita tidak akan belajar arti iman kalau kita berada di dalam zona yang aman. Keluar dari zona yang aman, pergi ke tempat di mana Allah dapat membentuk. Makanya belajar ucapan syukur setiap hari. Abraham dia suruh keluar dari zona yang aman supaya iman itu terbentuk, karena Tuhan, hukum Allah tidak akan terpenuhi kepada orang itu. Janji-janji Tuhan, kan hukum Allah itu janji kan, makanya ditaruh di tabut perjanjian. Janji-janji ini tidak akan terpenuhi ke hati orang Kristen kalau dia tidak punya iman, tidak punya hubungan yang khusus. Makanya kalau kita langsung kuduskan Sabat, jangan makan babi, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Kalau langsung kepada poin itu, kita salah mengarahkan orang. Janji-janji itu hanya sebagai pengetahuan untuk mengenal mana yang benar, mana yang salah. Tetapi untuk memenuhi janji-janji itu butuh hubungan,
yang disebut dengan iman. Butuh hubungan yang erat. Buat apa kita